Memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Somasi guys. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Pak Deddy Oke. Disomasi. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Oke. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka kepada 3 nama tersebut untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Maaf ya, saya sitit videonya ya. Dari Silakan, Bang. Video yang saya sitit ini, pengacara dari Ibtu Rudiana melalui Fitra Ramadona mengajukan surat somasi secara terbuka kepada 3 orang. Di antaranya adalah Dede, yang kedua Liga, yang ketiga Deddy Mulyadi. Di dalam surat somasi yang dilayangkan oleh Fitra Ramadona ini meminta kepada 3 orang itu agar segera melakukan permohonan maaf terhadap Ibtu Rudiana karena telah menyebarkan berita bohong dan bermuatan fitnah. Ya kan? Oleh karena itu, ini menjadi pintu pembuka kotak Pandora. Yes. Sesungguhnya siapa yang berbohong? Nah, Apakah Ibtu Rudiana yang berbohong, atau Dede yang berbohong, atau Liga Akbar yang berbohong? untuk Kemudian terkait dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi itu harus kita acungkan jempol karena dia telah melakukan investigasi. Apa namanya ya? Sosial investigasi. Dia tidak dibiayai oleh uang negara, dia tidak dibiayai oleh uang perusahaan, dan dia tidak dibiayai oleh siapapun. Tetapi dia rela mengorbankan tenaga dan pikirannya plus dengan biaya dan anggarannya untuk melakukan investigasi sosial untuk mengetahui sesungguhnya apa sih yang terjadi tragedi tahun 2016 kemarin. Kalau Anda menuduh bahwa Dede itu berbohong, coba Anda buktikan apakah memang ada peristiwa lempar-melempar di depan SCP 11 di tanggal 27 Agustus 2016. Sudah banyak saksi yang menyatakan bahwa peristiwa lempar-melempar itu adalah hanya skenario yang dibuat oleh Rudiana. Dan ada pun Dede di sini untuk menerangkan cerita yang sebenarnya bahwa dia sesungguhnya disuruh atau diminta oleh AF untuk menerangkan sebagaimana yang dipesankan kepada yang bersangkutan. Apakah ketika seseorang melakukan upaya katakanlah bertobat, katakanlah dia menyadari bahwa dia selama ini telah melakukan kebohongan sehingga berakibat atau berdampak kepada 8 orang harus dipidana. Ada yang seumur hidup, ada yang 8 tahun penjara. Seharusnya kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dia mau bertobat, dia mau kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau kemudian kita selalu mengintervensi, mengintimidasi mereka ini, semua inilah yang terjadi selama ini, Pak. Makanya selalu saya katakan, polisi itu sebetulnya bertugas atas nama negara, bukan untuk kepentingan institusi atau kelompoknya. Kalau dia bekerja atas nama negara, dia tidak boleh memihak kepada siapapun. Dia harus senantiasa memihak kepada fakta dan kebenaran. Tetapi yang terjadi selama ini di Republik ini, kita lihat polisi kita, penyidik kita, kecenderungannya tidak netral. Yang penting kerja mereka dianggap selesai, mau hasilnya diperoleh dengan cara yang tidak benar,
diperolehnya dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka tidak mau tahu. Yang penting ada sebuah tanggung jawab dalam hal pengungkapan sebuah peristiwa. Yang penting ada orang yang dihukum, walaupun itu terbukti salah menghukum. Ya. Jadi kalau Anda mau menuntut Deddy Mulyadi dan Dede dan Liga Akbar karena saudara anggap dia ada melawan hak atau melanggar hak Anda, itu hak Anda. Tetapi juga Anda harus bertanggung jawab membuktikan peristiwa seperti apa sebetulnya yang terjadi di 2016. Benar, Ya, Pak. sekian dan terima kasih. Neng Sama-sama, Fitri Pak. ini kocak banget ya. Neng Fitri. Mau somasi Kang Deddy Mulyadi ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi telah menyebar berita bohong. Itu investigasi untuk mengungkap kebenaran ya kan. Dan seharusnya itu tugas polisi, bukan tugas Kang Deddy Mulyadi. Dan polisi harusnya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi ya, karena sudah mau berjuang untuk mengungkap fakta dan kebenaran ya. Itu salah Anda Bang Fitri ya, somasi aja. Nah yang kedua, Kang Deddy harus meminta maaf, dan Dede harus meminta maaf kepada Ibtu Rudiana. Meminta maaf untuk apa? Dan Anda bilang mengatasnamakan meminta maaf kepada Ibtu Rudiana dan masyarakat Indonesia. Nggak perlu deh, nggak perlu minta maaf sama masyarakat Indonesia. Butuh masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Dede ya, yang udah berani berkata jujur ya, berkata jujur. Terima kasih deh ya, rakyat Indonesia ada di barisan Dede, ada di barisan Kang Deddy Mulyadi, mendukung sepenuhnya perjuangan untuk supaya 7 terpidana mendapatkan keadilan. Nah, lalu Anda berbicara Bang Fitri ini, Neng Fitri ini berbicara keadilan dan kesabaran katanya. Kesabaran ada batasnya gitu kan. Woi, kalau ngomong masalah kesabaran ya, orang 8 tahun di 8 tahun di penjara. Orang yang tidak berbuat apa-apa 8 tahun di penjara. Ya. Ada yang seumur hidup di penjara. Karena kesaksian seseorang. Kurang sabar apa, Bung? Coba kalau posisi Anda ada di posisi mereka. Ya, ada di balik jeruji. Ya. Dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Hah? Nguji-nguji kesabaran. Justru yang sabar ini yang kena fitnahan. Aduh. Ya, Neng Fitri ini kadang-kadang kocak juga ya. Lupa pakai kerudung apa ya? Lain kali pakai kerudung lah ya. Nah, iya, pakai kerudung Neng ya. Ya Neng Fitri ya. Jujur saja, selama press conference malah tidak paham esensi apa yang disampaikan, karena lebih banyak hal-hal emosional yang disampaikan. Tidak ada hal-hal yang mendasar dari apa yang disampaikan. Mungkin hal-hal konkret yang dapat dipahami dengan mudah hanya terkait somasi. Sisanya ulala, tak jelas. Bahkan rasanya banner yang tertancap di tembok tersebut jauh lebih menggelegar karena membuat gagal fokus. Besar bener itu banner, ada fotonya pula, mau nyalon. Ini press conference apaan sih sebenarnya? Serius nanya nih. Gagal fokus sama banner. Ada foto Nenek Gayung, Bapak Direktur yang sebelumnya manajer, dan banyak lagi. Kodok ada nggak fotonya kodok, Bang? Entah esensinya apa yang disampaikan, jujur saja. Selain somasi, sisanya sulit difahami. Terlalu emosional, terlalu banyak teriakan, terlalu banyak nada tendensius yang tidak jelas maksud dan tujuannya ke arah yang mana. Lain kali konsep press conference-nya coba lebih ditata lagi agar mudah difahami oleh publik. Mungkin dengan bunga-bunga mawar yang lebih banyak. Ulala. Apapun bentuk somasinya, lakukan saja.
apapun laporannya hingga diberi tenggat waktu 3 kali 24 jam, lakukan saja. Agar segala sesuatunya diuji saja di tempat yang tepat. Agar diketahui siapa yang berbohong, siapa yang jujur. Siapa yang melakukan tuduhan tanpa dasar, siapa yang memang menunjukkan siapakah yang memang merekayasa, memanipulasi perkara dan peristiwa. Mari kita uji saja. Karena rasanya publik sudah cukup paham permainan apa yang sedang dimainkan. Karena apabila pihak-pihak terkait tidak merasa melakukan hal tersebut, muncul saja, toh pada dasarnya memiliki hak jawab, namun alangkah lebih baiknya pihak terkaitlah yang menyampaikan hak jawab tersebut. Tak perlu diwakilkan. Bila memiliki nyali dan bila memiliki kebenaran dalam peristiwa tersebut. Ulala. Laporkan. Kalau menurut saya laporkan. Kalau perlu laporkan Kang Deddy Mulyadi. Kuasa hukum Ibtu Rudiana yang bernama Fitra mensomasi Bapak Deddy Mulyadi dan Dede. Dia akan melaporkan Bapak Deddy Mulyadi dan meminta Bapak Deddy Mulyadi untuk meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta keluarganya dan meminta maaf kepada masyarakat. Kalau menurut gue ini konyol ini ya. Gue jadi nggak bisa serius, mohon maaf ya. Sekarang ya seorang Deddy Mulyadi yang sedang mencari fakta kebenarannya dan dia intinya di sini tidak memihak kepada siapa-siapa. Adapun kalau memang benar Ibtu Rudiana tidak bersalah, harusnya dari semenjak munculnya dan mencuatnya kasus Vina Cirebon ini harusnya dia berani menemui media sosial dan memberikan keterangannya. Harusnya. Tapi di sini seorang pengacara atau kuasa hukumnya melaporkan dan mensomasi Deddy Mulyadi apabila tidak meminta maaf 1 kali atau 3 kali 24 jam akan dilaporkan dan diproses secara hukum. Laporkan. Kalau menurut saya laporkan. Kalau perlu laporkan Kang Deddy Mulyadi dan temukan mereka di persidangan. Gimana? Setuju nggak? Temukan Kang Deddy Mulyadi, Dede ya di persidangan bersama Ibtu Rudiana. Ingat, Anda mensomasi Deddy Mulyadi sama aja ular melilit gergaji, akan luka dengan sendirinya dan akan mati dengan sendirinya. Percaya itu. Ini konyol. Sekarang seorang Deddy Mulyadi disuruh meminta maaf kepada masyarakat. Lantas pertanyaannya, kesalahan apa yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi kepada masyarakat? Jangan di-skip dulu, itu cuma cuplikan. Silakan kalian tonton sampai selesai videonya, oke? Ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Ini. Per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Patra dan siapa itu teman Paris ya. Kalau keterangan Dede tidak benar, kalau cuma isu atau fitnaan, kenapa lawyer Anda tidak melaporkan Dede menyerang balik? Itu saja intinya. Kan bisa diserang balik kalau memang keterangan itu tidak benar. Apa yang dikatakan Dede sama si Kabayan itu. Kan mudah kan? Anda sebagai lawyer, dia sebagai pencari berita, si Kabayan. Kalau tidak benar ya, tinggal tuntut balik aja. Repot amat. Semakin memblunter kasus Vina hari ke hari, drama semakin drama. Alah, bosan tengok-tengok ini. Seliweran di berandap, tetapi kalau nggak dikomen itu bikin gatel kuping ya. Aduh,
Ya tuntut balik aja lah. Kalau memang berita itu tidak benar ya serang balik gitu aja. Saling lapor melaporkan kan Asik. gitu aja. Terus nanti di sidang Oke. diperkarakan. Laporkan aja. Beres kan?